Halo, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bertemu lagi dengan Ibu Veronica Sinurat di sini. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari relasi dan fungsi. Adapun subbab yang kita pelajari pada hari ini, yang pertama itu adalah relasi dan yang kedua adalah fungsi. Relasi di sini kita akan mengenal apa itu relasi dan juga apa itu fungsi. Oke, selamat belajar dan tetap semangat. Oke, yang pertama yang kita pelajari itu adalah pengertian dari relasi. Nah, tentu anak-anak ibu semuanya sudah pernah mendengar kata relasi. Relasi dalam bahasa sehari-hari itu sama dengan hubungan, ya. Jadi relasi itu adalah hubungan antara anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan yang lain. Jadi hubungan, ya. Contohnya seperti ini. Relasi antara si A dan si B itu adalah anak, misalnya A itu anak dari B. Nah, seperti itu ya. Jadi hubungan yang menghubungkan antara anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan yang lain. Nah, contohnya di sini ada 4 orang anak, yaitu Eko, Rina, Tono, dan Dika. Mereka diminta untuk menyebutkan warna favorit mereka. Nah, hasilnya adalah sebagai berikut. Eko menyukai warna merah, Rina menyukai warna hitam, Tono menyukai warna merah, dan Dika menyukai warna biru. Oke. Nah, dari hasil uraian di atas ini terdapat 2 buah himpunan. Yang pertama itu adalah himpunan anak, yaitu Eko, Rina, Tono, dan Dika. Nah, kita sebut itu sebagai himpunan A. Dan juga himpunan warna. Himpunan warna di sini adalah merah, hitam, dan biru. Nah, itu himpunan warna ini kita sebut dengan himpunan B. Nah, hubungan antara himpunan A dan himpunan B digambarkan seperti ilustrasi di bawah ini. Oke, nah ini dari sini, dari diagram ini kita bisa lihat Eko. Nah, di sini ada tanda panah. Ingat, ini harus dibuat tanda panahnya ya. Eko menyukai warna merah. Rina, arti dari tanda panah ini itu adalah menyukai ya. Jadi Eko menyukai warna merah, Rina menyukai warna hitam, Tono menyukai warna merah, dan Dika menyukai warna biru. Jadi relasi yang menghubungkan himpunan A, di sini anak itu tadi sebagai himpunan A, dan warna di sini sebagai himpunan B. Jadi kita buat di sini himpunan A dan ini adalah himpunan B. Ya. Jadi relasi yang menghubungkan himpunan A dan himpunan B itu adalah menyukai warna. Jadi Eko menyukai warna merah, Rina menyukai warna hitam, Tono menyukai warna merah, dan Dika menyukai warna. Nah, dari diagram ini kesimpulannya, relasi antara himpunan A dan himpunan B adalah suka dengan warna. Jadi, Eko dipasangkan dengan merah, seperti yang Ibu bilang tadi, karena Eko suka dengan warna merah. Rina dipasangkan dengan hitam, karena Rina menyukai warna hitam, dan seterusnya. Jadi relasi antara 2 himpunan seperti ini, contoh himpunan A dengan himpunan B adalah suatu aturan, kita garis bawahi di sini suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Nah, pada contoh di sini aturannya itu adalah suka dengan warna. Jadi itulah aturannya. Oke, pahami anak-anak ya. Jadi untuk lebih pahamnya lagi, kita saksikan atau kita perhatikan contoh berikut ini. Oke, jadi contoh sebelumnya itu adalah relasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi relasi dalam kehidupan kita sehari-hari itu ada banyak. Contohnya yang tadi yang pertama itu ada relasi
suka warna atau menyukai warna apa, ya kan? Ada juga relasi suka makanan apa atau makanan favorit, ya kan? Kemudian yang ketiga ada juga relasi menyukai olahraga, ya kan? Atau juga anak dari, bapak dari, teman dari, saudara dari, pokoknya banyak lagi lah. Nah, itu adalah contoh-contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ternyata dalam matematika itu ada juga namanya relasi. Nah, contohnya itu apa? Inilah dia contoh-contoh relasi dalam matematika. Itu misalnya lebih dari, kurang dari, setengah dari, faktor dari, dan sebagainya. Jadi masih banyak lagi. Contoh yang lainnya apa, Bu? Contohnya yang lain itu kuadrat dari, bisa ya kan? Akar dari juga boleh. Atau misalkan satu lebihnya dari, atau tiga kurangnya dari, pokoknya banyak lagi ya, masih banyak. Jadi ini adalah sedikit contoh dari relasi dalam matematika. Oke, contohnya diketahui himpunan A anggotanya adalah 1, 2, 3, 4 dan B 1, 2, 3. Jika himpunan A ke himpunan B dinyatakan relasi kurang dari. Jadi kita akan menghubungkan anggota-anggota himpunan A ke anggota-anggota pada himpunan B dengan relasi kurang dari. Nah, maka dapat ditunjukkan seperti gambar di bawah ini. Oke, kita gambar diagramnya. Nah, ini adalah gambar diagram dari himpunan A, anggotanya 1, 2, 3, 4. Dan ini merupakan diagram dari himpunan B, anggotanya adalah 1, 2, 3. Nah, kita akan menghubungkan anggota-anggota dari himpunan A ke anggota-anggota dari himpunan B, di mana relasinya itu adalah kurang dari. Jadi kita mulai dari 1. Nah, kita lihat 1. Apakah 1 itu kurang dari 1? Nah, 1 itu tidak kurang dari 1. Jadi 1 itu sama dengan 1. Karena 1 itu tidak kurang dari 1 atau 1 itu sama dengan 1, jadi kita tidak menghubungkan 1 ke 1. Oke, kita lihat ke anggota B yang selanjutnya. Apakah 1 kurang dari 2? Ya, 1 itu kurang dari 2, ya kan? Jadi kita hubungkan 1 ke 2. Kemudian, apakah 1 itu kurang dari 3? Ya, jawabannya 1 kurang dari 3. Jadi kita hubungkan 1 ke 3 juga. Oke, kemudian kita pindah ke 2. Apakah 2 kurang dari 1? Tidak ya, 2 itu lebih dari 1. Jadi kita tidak menghubungkan 2 ke 1. Nah, kemudian apakah 2 kurang dari 2? Tidak, 2 itu sama dengan 2. Nah, apakah 2 kurang dari 3? Ya, jadi kita hubungkan 2 ke 3. Begitu juga untuk anggota himpunan A yang lainnya, yaitu 3. Apakah 3 kurang dari 1? Tidak. Karena tidak, jadi kita tidak hubungkan. Apakah 3 kurang dari 2? Tidak juga, jadi tidak kita buat tanda panah. Apakah 3 kurang dari 3? Tidak, jadi kita tidak buat tanda panah. Kemudian 4 juga, 4 tidak kurang dari 1, 4 tidak kurang dari 2, 4 tidak kurang dari 3. Nah, karena tidak kurang, jadi kita tidak buat tanda panahnya. Jadi yang dibuat tanda panah itu adalah yang memenuhi relasi yang diminta. Jadi karena relasinya kurang dari, jadi kita buat tanda panah untuk anggota-anggota yang memenuhi relasi kurang dari. Oke, jadi kalau dia tidak memenuhi bagaimana, Bu? Ya, tidak usah kita buat tanda panah. Oke, jadi diagram di samping ini dinamakan diagram panah. Jadi ini namanya diagram panah. Arah relasi ditunjukkan dengan anak panah. Nih, arah relasinya. Tanda panahnya kamu lihat dari A ke B, ya kan? Jadi relasi dari A ke B dan nama relasinya itu adalah kurang dari. Ini tanda panahnya. Itu menunjukkan arah relasinya. Oke? Nah, setelah kalian memahami pengertian dari relasi, kita masuk ke materi selanjutnya, masih mengenai relasi, yaitu bagaimana cara kita menyatakan relasi. Nah, pada contoh sebelumnya, ini merupakan salah satu cara untuk menyatakan relasi.
Nah, ini namanya diagram panah. Nah, selain diagram panah ini, ada juga cara menyatakan relasi yang lainnya. Oke, cara menyatakan relasi itu ada 3. Yang pertama itu tadi diagram panah, seperti contoh sebelumnya. Yang kedua itu adalah dengan diagram kartesius. Diagram kartesius. Dan yang ketiga dengan cara himpunan pasangan berurutan. Oke, kita langsung masuk ke contoh. Contohnya itu adalah di sini ada beberapa anak dengan beberapa olahraga ya. Jadi ada beberapa anak yang disurvei atau ditanyai mengenai olahraga kesukaannya. Jadi di situ ada Anto suka sepak bola, Andi suka voli dan bulu tangkis. Jadi si Andi ini suka voli, suka bulu tangkis juga. Serta Budi dan Badri suka basket dan sepak bola. Jadi si Budi dan Badri ini suka basket, suka sepak bola juga. Nah, jika A adalah himpunan anak dan B adalah himpunan olahraga. Jadi nanti di sini ada 2 himpunan, yaitu himpunan A, di mana himpunan A itu adalah anggota dari anak-anaknya, nama anak-anaknya. Kemudian himpunan B itu nanti adalah olahraganya. Jadi yang nyatakan relasi tersebut dalam A diagram panah, B diagram kartesius, dan C himpunan pasangan berurutan. Oke, kita mulai dari diagram panahnya dulu. Oke, diagram panah berarti kita buat 2 diagram di sini. Jadi ada 2 diagram, yaitu diagram A dan juga diagram B. Oke, kita gambarkan di sini. Jelek ya, kita perbaiki dulu biar lebih bagus gambarnya. Oke, jadi ada 2 diagram. Ada diagram A. Jadi gambar diagramnya itu oval ya. Diagram A itu nama anak-anaknya, ada Anto, ya kan? Kita buat titik. Kemudian Andi. Kemudian ada Budi dan Badri. Budi, kemudian Badri. Kita kasih titiknya di sini. Oke, kemudian himpunan B. Anggota dari himpunan B itu adalah olahraganya. Olahraganya itu yang pertama ada sepak bola. Sepak bola Ibu buat saja sepak bola ya, Ibu singkat. Yang kedua ada voli bulu tangkis. Voli bulu tangkis. Kemudian ada bulu tangkis. BT saja ya, bulu tangkis. Kemudian ada juga ini basket dan sepak bola. Sepak bola sudah ada, jadi kita tinggal tulis basket saja. Oke, kita buat tanda panah dari himpunan A ke himpunan B ya. Ini relasinya itu apa kira-kira? Suka sepak bola, kita buat aja suka olahraganya ya, suka olahraga atau menyukai olahraga juga boleh. Oke, kita mulai dari si Anto dulu. Anto itu suka sepak bola, jadi kita hubungkan Anto dengan sepak bola. Oke, jangan lupa kita buat tanda panah. Jadi tanda panahnya itu dari A ke B yang seperti ini ya. Kamu boleh buat di tengah ini tanda panahnya, atau buat di pinggir ini juga boleh. Ya, seperti ini, atau di sini juga boleh. Seperti ini. Oke. Kemudian kita masuk Andi. Andi suka voli dan bulu tangkis. Kita kasih warna beda biar kelihatan tanda panahnya. Andi suka voli dan bulu tangkis. Jadi kita hubungkan Andi ke voli dan juga ke bulu tangkis. Oke. Kemudian Budi dan Badri suka basket dan sepak bola. Jadi kita mulai dari Budi dulu ya. Budi suka basket dan sepak bola. Jadi basket, kemudian sepak bola. Kemudian Badri juga suka basket dan sepak bola juga. Jadi kita buat di sini basket,
dan sepak bola. Nah, itu dia gambar diagram panahnya. Oke, yang kedua ada diagram Kartesius. Oke, diagram Kartesius dia bentuknya seperti ini. Kartesius, jadi ada namanya sumbu X dan sumbu Y. Oke, jadi kita buat di sini sumbu X. Nah, sumbu X ini ditempati oleh himpunan A. Himpunan A itu adalah nama anak-anaknya, ada Anto, Andi, Budi, dan Badri. Jadi Bu buat di sini Anto. Kemudian di sini ada ada Andi, Budi. Kemudian ada Badri. Oke, kemudian di sini ada sumbu Y. Di sumbu Y itu ini diisi dengan anggota-anggota dari himpunan B. Anggota dari himpunan B itu adalah nama-nama olahraganya ya, ada sepak bola. Ibu buat sepak bola. Kemudian ada voli. Kemudian ada bulu tangkis, di sini bulu tangkis BT. Kemudian ada basket. Oke, kemudian kita hubungkan nama anak dengan nama olahraganya ya. Jadi kita buat Anto itu suka sepak bola. Jadi Anto kita hubungkan dengan sepak bola. Anto sepak bola. Jadi di sini dia. Kemudian Andi itu suka voli dan bulu tangkis. Andi kita hubungkan dengan voli. Kemudian kita hubungkan juga dengan bulu tangkis. Budi suka basket dan sepak bola. Suka basket, ini Budi. Kita tarik garisnya, suka basket dan suka sepak bola. Badri juga suka basket dan sepak bola. Jadi kita tandai seperti ini. Udah. Nah, itu dia cara menyatakan relasi ini dalam bentuk diagram Kartesius. Yang ketiga, jadi ini bagian A ya, ini A, ini bagian B. Bagian C untuk himpunan pasangan berurutannya. Ya, jadi untuk himpunan pasangan berurutan, namanya juga sudah himpunan. Jadi bagaimana cara kita menyatakan himpunan? Kita tulislah. Himpunan itu dinyatakan, Ibu jawab di sini saja ya. Himpunan diawali dengan kurung kurawal ya. Jadi kurung kurawal. Anto menyukai sepak bola. Jadi kita buat Anto, sepak bola. Udah dalam kurung, buka kurung lagi. Andi suka voli dan bulu tangkis. Jadi Andi suka voli. Nah, karena Andi sukanya 2, jadi Andi itu kita tulis 2 kali. Pertama Andi voli, baru buka kurung lagi kita buat Andi bulu tangkis. Oke, kemudian Budi suka basket dan sepak bola. Jadi Budi suka basket. Kita buat sekali lagi, Budi juga pasangannya sepak bola. Tutup kurung, koma. Tunggu ya, Bu ganti dulu ya. Oke, koma. Masih ada Badri ya. Badri itu suka basket dan satu kali lagi Badri itu suka sepak bola. Tutup kurung. Nah, karena sudah tidak ada lagi, kita tutup dengan kurung kurawal. Jadi kalau dia namanya himpunan itu selalu diawali dan diakhiri dengan kurung kurawal. Jadi ini namanya
himpunan pasangan berurutan. Jadi dia berpasang-pasangan. Oke, di mana yang depan itu adalah untuk himpunan A dan yang di belakangnya ini adalah untuk himpunan B-nya. Oke, paham ya anak-anak ya? Oke, contoh yang kedua. Diketahui himpunan P 2, 3, 4, 5 dan Q 2, 4, 6, 8, 10. Relasi dari himpunan P ke himpunan Q adalah faktor dari. Nyatakan relasi tersebut dalam diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Pertama kita mulai dari diagram panahnya. Nah, di sini ada dua himpunan P dan Q, jadi kita buat diagram panahnya. Kita buat diagramnya dulu. Ini adalah untuk himpunan P dan ini adalah untuk himpunan Q. Himpunan P anggotanya adalah 2, 3, 4, dan 5. Kita kasih titik di belakangnya. Kemudian untuk himpunan Q anggotanya adalah 2, 4, 6, 8, 10. Nah, ini kita kasih titik di depannya. Oke, kemudian himpunan P dan Q kita hubungkan dengan relasi faktor dari. Ya, relasinya itu adalah faktor dari. Nah, kamu tahu artinya faktor dari ya kan? Faktor dari itu adalah pembagi. Faktor itu adalah pembagi. Jadi suatu bilangan misalkan 8 itu bisa dibagi 2 ya kan, 8 habis dibagi 2, 8 bagi 2 kan 4, habis dibagi 2. Jadi 2 itu merupakan faktor dari 8, itu dia maksudnya. Nah, contoh yang lain, misalkan 8 dengan 3, apakah 8 bisa dibagi 3? 8 dibagi 3 itu tidak bisa, tidak habis ya kan. Jadi 3 itu bukan faktor dari 8 ya. Jadi faktor itu artinya pembagi dari suatu bilangan. Jadi contohnya di sini 2 dan 2. Apakah 2 ini faktor dari 2? Cara memeriksanya itu kamu bagikan saja ini. 2 bagi 2. 2 bagi 2 habis ya, hasilnya 1. Jadi 2 itu merupakan faktor dari 2. Jadi kita hubungkan 2 dengan 2. Oke, kemudian 2 ke 4. Apakah 2 itu faktor dari 4? Caranya 4 bagi 2. 4 bagi 2 itu habis ya, hasilnya 2. Jadi 2 juga merupakan faktor dari 4. Kemudian 2 ke 6. 6 bagi 2, 3. Jadi 2 juga faktor dari 6. 8 bagi 2 itu 4. Jadi 2 juga merupakan faktor dari 8. 10 bagi 2, 5. Jadi 2 juga faktor dari 10. Oke, kemudian kita ke 3. 3, apakah 3 faktor dari 2? 2 bagi 3 itu tidak bisa. Jadi 3 bukan faktor dari 2. 3 ke 4. 4 dibagi 3 tidak bisa juga ya, masih ada sisanya. 6 bagi 3, 6 bagi 3 2. Jadi 3 itu faktor dari 6. Jadi kita hubungkan 3 dan 6. Kemudian 3 ke 8, 8 bagi 3 tidak bisa, jadi tidak dihubungkan dengan 8. 10 bagi 3 juga tidak bisa. Jadi 3 itu hanya faktor dari 6 saja ya. Kemudian 4. 2 bagi 4 tidak bisa. 2 bagi 4 tidak bisa ya. Tapi 4 bagi 2 bisa. Ya. 4 walaupun 4 bisa dibagi 2, tapi karena 2 tidak bisa dibagi 4, jadi 4 itu bukan faktor dari 2. 4 bagi 4 1. Jadi kita hubungkan 4 dengan 4 karena 4 itu merupakan faktor dari 4. 6 bagi 4 tidak bisa. 8 bagi 4 2. Jadi kita hubungkan 8 ke 4. 4 ke 8 ya. Kemudian 10 bagi 4 tidak bisa. Kemudian yang terakhir ada 5.
2 bagi 5 tidak bisa, 4 bagi 5 juga tidak bisa, 6 juga, 6 tidak bisa dibagi 5, 8 juga tidak bisa bagi 5, 10 dibagi 5 2. Jadi 5 berarti faktor dari 10. Jadi kita hubungkan 5 ke 10. Nah, itu dia cara menyatakannya dengan menggunakan diagram panah. Oke, kita masuk ke bagian yang kedua. Bagian kedua itu adalah menyatakannya dalam bentuk diagram kartesius. Oke, di sini ada diagram kartesius, ada sumbu X. Sumbu X itu ditempati oleh anggota dari himpunan P yang di sini. Berarti ada 2, 3, 4, 5. Jadi kita buat di sini ya. 2, 3, 4, 5. Kemudian untuk Q ada 2, 4, 6, 8, 10. Q-nya kita letakkan di Y ya, sini. Berarti kita buat saja di sini Q. Berarti ini P ya. 2, 4, 6, 8, 10 di sini. Oke, di sini 10. Jadi 2 tadi dihubungkan ke 2, 4, 6, 8, 10. Jadi kita buat 2 ke 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10. 3 dengan 6. Jadi kita hubungkan 3 dan 6. Berarti di sini 4 tadi dihubungkan ke 4 dan juga ke 8. Jadi 4, 8. 5 dihubungkan ke 10. Jadi 5 kita hubungkan ke 10, kita kasih titiknya di sini. Oke, itu dia. Jadi ini adalah diagram kartesiusnya. Oke, jadi kita masuk ke yang ketiga. Yang ketiga itu adalah himpunan pasangan berurutan. Kita nyatakan dalam himpunan pasangan berurutan ya. Oke, jadi tadi kita buat, karena dia himpunan, kita buka dengan kurung kurawal 2. Tadi pasangan 2 itu adalah 2, jadi 2,2. Kemudian 2 dengan 4. Kemudian 26, 28, 210. Jadi artinya 2 faktor dari 2, 2 faktor dari 4, 2 faktor dari 6 dan seterusnya ya. Kemudian 3. Tadi 3 itu adalah faktor dari 6. Jadi 3,6. Setelah itu 4. 4 itu faktor dari 4. Kemudian 4 juga faktor dari 8. Dan yang terakhir adalah 5. 5 adalah faktor dari 10. Oke, itu dia. Kita tutup dengan kurung kurawal. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang ketiga. Diketahui himpunan A 1, 2, 3, 4, 5 dan himpunan B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Gambarlah diagram panah yang menyatakan relasi dari A ke B dengan hubungan yang pertama itu 1 lebihnya dari, dan yang bagian B itu adalah akar dari. Jadi di sini yang diminta itu adalah gambar diagram panahnya. Jadi karena ada 2 relasi, kita bagi 2 dulu biar nanti cukup tempatnya. Jadi ini untuk yang pertama bagian A ya. Ada 2 himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Jadi kita buat sini himpunan A. Anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kita kasih titik di depannya. Sini. Kemudian ada himpunan B. Nah, karena anggota B itu lumayan banyak, kita buat diagram untuk B agak panjang ya. Biar nanti muat. Ini B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita
kita kasih titik di depannya. Nah, untuk bagian A itu katanya relasinya itu adalah satu lebihnya dari. Satu lebihnya dari. Jangan lupa tulis nama relasinya ya. Sekarang kita hubungkan anggota dari himpunan A ke himpunan B. Nah, satu ke satu, satu itu tidak lebih dari satu ya, tapi sama. Satu ke dua, satu juga tidak lebih, tapi kurang dari dua. Jadi satu ibu rasa tidak dihubungkan dengan anggota himpunan B karena tidak ada pasangannya. Kemudian dua, dua itu lebih dari satu, iya kan? Lebih berapa? Lebih satu. Jadi dua, satu lebihnya dari satu. Kemudian 2 ke 2 itu tidak, itu sama ya kan. 2 ke 3 bukan lebih tapi kurang. Begitu juga 4, 5, 6 dan seterusnya. Kita masuk ke 3. Apakah 3 satu lebihnya dari 1? Nah, 3 ke 1 memang 3 itu lebih dari 1, tapi bukan lebih 1, tapi lebih 2 ya kan. 3 ke 1. Nah, 3 ke 2, 3 lebih dari 2, lebih berapa? Lebih 1. Jadi kita hubungkan 3 ke 2. Mana? 3 ke 2 ke sini ya. Kemudian 4. 4 itu 1 lebihnya dari 3. Kemudian 5. 5 1 lebihnya dari 4. Nah, inilah dia gambar diagram panah untuk pertanyaan yang bagian A, yaitu 1 lebihnya dari. Kemudian bagian B itu akar dari. Jadi untuk akar dari sama, kita gambar dulu diagramnya. Untuk yang A ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita kasih titik. Kemudian ada diagram B. Kita buat agak panjang. Ini B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, akar dari. Tahu ya akar dari ya, akar kuadrat ya. Di sini akar kuadrat. Oh ya, di sini relasi dari A ke B itu adalah akar dari. Yang diminta di sini akar kuadrat ya. Oke, kita gambarkan. 1 itu akar dari 1 ya. Kenapa? Karena 1 kuadrat itu adalah 1. 2 itu akar dari 4. Kenapa? Karena 2 kuadrat itu adalah 4. 3 adalah akar dari 9. Jadi kita hubungkan 3 ke 9. 4 itu akar dari 16, tapi karena di sini tidak ada 16 berarti tidak ada pasangannya. 5 itu akar dari 25. Jadi karena di sini tidak ada 5, jadi 5 tidak ada pasangannya. Jadi inilah dia diagram panah untuk relasi dari 1 lebihnya dari dan akar dari. Oke, paham kan anak-anak kan? Ibu rasa materi ini tuh sangat-sangat mudah karena di sini kita hanya menggambar diagram panah sesuai dengan relasi yang diminta. Oke, contoh yang keempat. Perhatikan gambar di bawah ini, tentukan aturan relasi yang mungkin. Nah, jika pada contoh sebelumnya itu relasinya sudah ada, jadi kita hanya diminta itu untuk menggambarkan diagram panahnya atau membuat diagram kartesiusnya atau dengan himpunan pasangan berurutan. Nah, jadi pada contoh yang ini, contoh yang keempat ini, dia diketahui itu diagram panah. Nah, diagram panah kemudian kita diminta kira-kira relasi yang menghubungkan dari A ke B itu apa? Ya, relasi yang menghubungkan A ke B itu apa? Apa relasi yang menghubungkan anggota himpunan A dan anggota himpunan B sesuai dengan diagram panah yang diberikan. Nah, kamu perhatikan di sini 1 itu dipasangkan dengan 1, 2 ke 4, 3 ke 9, 4 ke 16. Nah, kira-kira apa relasi yang cocok untuk diagram panah ini? Oke,
Jika kamu katakan relasinya satu, misalnya relasinya itu kurang dari, misalnya Bu kurang dari, nah apakah cocok? Kita lihat satu kurang dari satu. Nah satu itu tidak kurang dari satu ternyata. Jadi satu tidak dihubungkan dengan satu. Kalau relasinya itu kurang dari, berarti relasinya itu bukan kurang dari. Kemudian Bu, lebih dari Bu, satu lebih dari satu. Tidak ya, satu tidak lebih dari satu. Atau coba kita lihat himpunan yang lain, anggota yang lain. Dua lebih dari empat. Ya benar, dua lebih dari empat. Dua lebih dari sembilan. Dua lebih dari empat. Oh maaf ya, dua itu kurang dari empat. Maaf. Berarti kalau lebih dari itu tidak bisa juga. Kenapa? Dua itu kurang dari empat, bukan lebih dari empat. Ya, jadi lebih dari juga tidak mungkin. Bu, faktor dari Bu, faktor dari kita lihat satu faktor dari satu, iya benar. Satu faktor dari empat, benar juga, iya kan? Seharusnya kalau faktor dari satu juga dihubungkan ke empat. Terus satu juga faktor dari 9, seharusnya dihubungkan panah kalau dia relasinya itu faktor dari. Berarti relasinya itu bukan faktor dari. Coba cari yang lain kira-kira itu apa. 1 ke 1, 2 ke 4, 3 ke 9, 4 ke 16. Ya, ini kalau dia seperti ini berarti relasinya itu adalah, coba kalau dia akar dari, benar atau tidak? 1 akar dari 1, benar. 2 akar dari 4, benar juga. 3 akar dari 9, iya benar juga. 4 akar dari 16, iya benar juga, iya kan? Nah, untuk 12 itu tidak ada pasangannya, iya kan? Jadi relasi di sini adalah akar dari. Jadi kita tuliskan relasinya itu adalah akar dari. Kita buat aja relasinya di sini saja, kita buat relasinya akar dari. Oke, kamu cari kira-kira relasi yang cocok itu apa. Oke, itu dia contoh-contoh tentang relasi. Bagaimana cara menyatakan relasi, bagaimana cara menggambarkan diagram panah, kemudian diagram kartesius, dan juga bagaimana cara menyatakan relasi dengan himpunan pasangan berurut. Oke, baiklah kita lanjutkan materi yang selanjutnya. Materi yang selanjutnya itu adalah mengenai fungsi. Fungsi itu disebut juga dengan pemetaan. Kira-kira apa itu fungsi? Untuk lebih paham apa itu fungsi, kamu perhatikan ilustrasi di bawah ini. Nah, di sini ada gambar diagram panah. Nah, dari gambar tersebut terdapat dua himpunan, yaitu himpunan P dengan nama Ali, Budi, Charlie, Doni, dan Eka. Kemudian himpunan Q di sini A, B, dan O. Ini merupakan golongan darah. Jadi ini kita buat himpunan P, nama anaknya, kemudian ini himpunan Q, nama golongan darah. Jika kamu perhatikan dengan baik, kamu akan melihat di setiap anggota P ini dihubungkan tepat dengan satu anggota dari himpunan Q. Ali dihubungkan dengan A, Budi dihubungkan dengan O, Charlie dihubungkan dengan AB, Doni dihubungkan dengan A, Eka dihubungkan dengan B. Iya kan? Setiap anak pasti hanya mempunyai satu golongan darah. Tidak mungkin ada orang yang memiliki dua golongan darah, itu tidak mungkin ya. Jadi Ali itu pasti cuman satu lah golongan darahnya, yaitu ya golongan darah A. Tidak mungkin golongan darah si Ali itu A terus O juga, itu nggak mungkin, ya kan? Jadi dari diagram panah ini kamu bisa lihat jika setiap orang dalam himpunan P dipasangkan tepat dengan satu golongan darah yang merupakan anggota himpunan Q. Jadi bentuk inilah yang disebut dengan fungsi. Oke.
Jadi dari diagram panah ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa fungsi dari himpunan A ke himpunan B merupakan relasi yang menghubungkan setiap anggota himpunan A ke tepat satu anggota himpunan B. Jadi setiap artinya semua anggota A dihubungkan dengan satu anggota B. Oke, atau dengan kata lain, semua himpunan A ini, semua anggota himpunan A ini harus punya satu pasangan dengan anggota himpunan B. Harus punya satu pasangan. Jadi apa? Intinya begini aja, biar lebih cepat mengingatnya. Anggota A ini tidak boleh jomblo. Oh, itu tidak boleh jomblo dan juga harus setia ya. Tidak boleh jomblo. Jomblo itu artinya apa? Nggak punya pasangan. Jadi tidak boleh ada yang jomblo dan juga tidak boleh ada yang selingkuh. Jadi yang kamu lihat itu anggota A saja. Ya, jadi anggota A ini tidak boleh jomblo dan juga tidak boleh selingkuh, atau anggota A ini tidak boleh tidak punya pasangan dan juga tidak boleh pasangannya itu lebih dari satu. Nah, Bu, kalau yang Q-nya bagaimana, Bu? Nah, kalau untuk yang Q-nya atau himpunan B-nya ini, terserah, nak. Mau dia punya pasangan, mau dia enggak punya pasangan, atau mau pasangannya itu lebih dari situ, enggak masalah. Yang kamu lihat itu cuman himpunan A yang di sini saja. Ya. Nah, jadi himpunan A-nya ini tidak boleh jomblo, tidak boleh selingkuh. Nah, untuk materi fungsi ini nanti kamu juga akan menggunakan istilah yang namanya domain. Kamu akan sering-sering mendengar kata domain, kodomain, dan range. Apa itu domain, apa itu kodomain, dan apa itu range? Nah, domain itu adalah semua anggota himpunan A atau daerah asal. Jadi domain itu disebut juga dengan daerah asal atau semua anggota himpunan A. Nah, sedangkan semua anggota himpunan B itu namanya daerah kawan atau disebut juga kodomain, ya. Jadi daerah A itu himpunan A namanya daerah asal atau domain, dan himpunan B dinamakan daerah kawan atau kodomain. Nah, apa itu range? Nah, range itu hasil dari pemetaan antara domain dan kodomain. Hasil dari pemetaan antara domain dan kodomain. Nah, itulah yang dinamakan dengan range fungsi atau daerah hasil. Oke. Nah, untuk fungsi sendiri itu sama dengan relasi ya. Kan tadi relasi itu bisa dinyatakan dengan 3 cara: diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Nah, fungsi juga sama, bisa dinyatakan dengan bentuk diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan juga dengan diagram kartesius. Nah, untuk lebih paham membedakan domain, kodomain, sama range, kamu perhatikanlah contoh berikut ini. Nah, tentukan domain, kodomain, dan range pada gambar di bawah ini. Nah, coba kamu lihat di sini. Domain itu tadi apa? Daerah asal. Daerah asal itu yang mana? Yang himpunan A yang di depan. Kamu lihat ini panahnya kan ke sini nih, ya kan? Berarti ini daerah asalnya, yaitu himpunan A. Jadi kita buatlah di sini domain. Domain itu sama dengan himpunan A. Nah, atau bisa juga kita buat anggotanya. Apa anggota himpunan A? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian kodomain. Kodomain itu adalah ini, daerah kawan, yaitu himpunan B. Atau bisa juga kamu tuliskan anggota dari himpunan B yaitu 5, 6, 7, 8. Kemudian range-nya. Range itu yang mana? Nah, range itu hasil pemetaan himpunan A ke himpunan B. Contohnya, hasil pemetaan 1 itu apa? 6, ya kan? Hasil pemetaan 2 itu apa? 7. Coba kamu lihat tanda panahnya ini. 1 itu ke arah mana panahnya? Ke arah 6. Jadi range-nya itu adalah 6. Kemudian 2,
Itu range-nya hasilnya adalah 7, 3, 8. Nah, itulah range-nya. Atau dengan kata lain, range itu adalah anggota B, ini yang kamu lihat anggota B yang punya pasangan di A. Nah, 5 kan kayak ada pasangannya. Jadi 5 nggak ikut, itu bukan range. Yang ada pasangannya itu apa? 6, 7, dan 8. Jadi range-nya itu adalah 6, 7, dan 8. Itulah dia yang dimaksud dengan domain, kodomain, dan range. Paham ya anak-anak ya? Oke, kita lanjutkan. Membedakan fungsi dan bukan fungsi. Jadi nanti ada yang dia termasuk fungsi, ada juga yang bukan fungsi. Ingat tadi nak, fungsi itu apa? Bagaimana himpunan itu atau relasi itu dinamakan fungsi. Jadi ada relasi bisa dikatakan fungsi, terus ada juga relasi yang bukan fungsi, ya. Bagaimana membedakannya? Nah, caranya fungsi tadi kan fungsi dari himpunan A ke himpunan B merupakan relasi yang menghubungkan setiap anggota himpunan A ke tepat satu anggota himpunan B, atau dengan kata lain tadi Ibu bilang kan, himpunan A itu semuanya atau semua anggota himpunan A itu harus punya satu pasangan, atau nggak boleh jomblo, nggak boleh selingkuh. Ya, ingat itu, nggak boleh jomblo dan nggak boleh selingkuh. Nah, coba kamu lihat ini gambar yang pertama. Kira-kira ini fungsi atau tidak? Yang kamu lihat itu himpunan A-nya saja, nah, atau domainnya. Nah, kamu lihat domainnya. Ada A, B, dan C. Nah, apakah semua anggota himpunan A ini punya pasangan? Iya, A pasangannya 1, B juga 1, C juga 1. Nah, terus semua punya pasangan, Bu? Iya, coba kau lihat lagi, nak. Ada nggak yang pasangannya itu lebih dari 1? Coba kamu lihat, A pasangannya 1, cuman 1 aja ya kan. Kemudian B juga pasangannya cuman 1, yaitu 1. C juga pasangannya 1, yaitu 3. Nah, coba kamu lihat semua anggota A ini punya satu pasangan. Jadi tidak ada yang jomblo, terus nggak ada yang selingkuh, iya kan? Jadi karena setiap anggota himpunan A ini punya satu pasangan, jadi ini dinamakan fungsi. Contoh yang kedua, kamu lihat lagi anggota himpunan A-nya. Jadi yang kamu lihat itu anggota himpunan A saja. Yang B-nya itu nggak usah untuk menentukan fungsi atau bukan fungsi ya. Coba lihat A. Nah, semua anggota himpunan A ini punya pasangan. A ada pasangannya ya kan, B juga ada pasangannya, C juga ada pasangannya. Tapi kamu lihat A ini pasangannya ada 2, yaitu 1 dan 2. Nah, karena ini si A ini pasangannya itu lebih dari 1, maka ini bukan fungsi. Ingat, harus setia dia nak ya, gak boleh pasangannya lebih dari 1. Nih, ini dia selingkuh dia namanya. Pertama pasangannya si 1, terus ada lagi pasangannya si 2. Jadi dia udah selingkuh si A nya. Jadi ini bukan fungsi. Yang ketiga, kamu lihat lagi anggota himpunan A-nya. Ada si A, si B, si C ya kan? Si A ada pasangannya 1, si C juga ada pasangannya 2. Tapi si B ini tidak ada pasangannya, iya kan? Nggak ada pasangannya. Jadi karena si B ini tidak memiliki pasangan, berarti ini juga bukan fungsi. Dia jomblo dia nak, ini nggak ada pasangannya. Jadi dia juga bukan fungsi. Jadi untuk membedakan itu fungsi atau bukan, yang kamu lihat itu cuman domainnya aja atau himpunan A-nya saja. Ini daerah asalnya. Ya, itu dia. Nah, untuk lebih paham, kita lihatlah contoh berikut ini. Perhatikan gambar di bawah ini, tentukan apakah gambar di bawah ini merupakan fungsi atau bukan fungsi. Berikan alasannya. Oke, gambar yang pertama kita lihat dulu. Ingat, untuk membedakan fungsi dan bukan fungsi, yang kamu lihat daerah A asal, yaitu yang ini. Coba lihat daerah asalnya. Semua anggota A atau semua domainnya ini punya pasangan, ya kan? Coba lihat, apakah ada yang memiliki pasangannya lebih dari 1? Tidak ada. Jadi ini fungsi, ya. Jadi ini fungsi. Karena apa fungsi? Karena semua anggota A memiliki satu pasangan. Oke, gambar yang kedua.
apakah ini fungsi? Coba kamu lihat anggota himpunan A-nya. Nah, ini 1 tidak punya pasangan, si 5 juga tidak punya pasangan. Terus si 3 ini pasangannya lebih dari 1, ya. Jadi ini pasti bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Karena ada anggota A yang memiliki pasangan lebih dari 1. Dan ada juga anggota A dan ada anggota A yang tidak memiliki pasangan. Itu dia alasannya kenapa dia bukan fungsi. Ya, karena ada anggota A yang tidak memiliki pasangan yaitu 1 dan 5. Terus ada juga anggota A itu yang memiliki pasangan lebih dari 1. Yang ketiga, nah coba kamu lihat apakah ini fungsi. Kamu cuma lihat A-nya saja, B-nya itu nggak usah dilihat. Nah, semua anggota A memiliki 1 pasangan, jadi ini juga fungsi. Tidak ada yang jomblo dan tidak ada yang selingkuh. Yang keempat, lihat di sini anggota A-nya semua memiliki pasangan, tapi ada 1 anggota A yaitu 4, dia selingkuh. Pasangannya itu lebih dari 1, ada 2 pasangannya. Jadi ini bukan fungsi. Bukan fungsi, alasannya kenapa? Karena ada anggota A yaitu 4 memiliki pasangan lebih dari 1. Itu dia alasannya, ya. Nanti kamu tulis sendiri alasannya itu apa. Oke, itu dia cara membedakan suatu relasi itu merupakan fungsi atau bukan fungsi. Nah, ini dia fungsi dan relasi. Dia fungsi, relasi juga. Ini dia relasi tapi bukan fungsi. Ini relasi dan fungsi. Kalau ini dia relasi tapi bukan fungsi. Jadi kalau relasi itu, anggota A-nya nih, anggota himpunan A ini, mau dia punya pasangan, mau dia tidak punya pasangan, mau pasangannya lebih dari 1, ya tetap aja relasi. Tapi kalau fungsi itu nggak boleh anggota A itu memiliki pasangan lebih dari 1 dan juga nggak boleh ada yang tidak memiliki pasangan itu, ya. Paham ya anak-anak ya? Nah, itu dia materi kita untuk pertemuan kali ini. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatian anak-anak ibu semua. Dan jangan lupa untuk selalu belajar. Selamat belajar untuk anak-anak ibu semuanya. Dan jika ada materi yang kurang dimengerti, kamu bisa tonton videonya ini berulang-ulang sampai kamu paham dengan materi yang ibu ajarkan. Oke, sekali lagi ibu ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.